Apa sih sebenarnya resin komposit? Kita balik ke situ dulu ya, ke awalnya mengenai resin komposit. Nah, resin komposit sendiri itu merupakan suatu material restorasi yang dia sifatnya adesif ya, dan dia merupakan bahan restorasi yang paling sering digunakan, terutama sekarang untuk gigi posterior. Jadi penggunaannya memang terus meningkat nih. Nah, kenapa awalnya diciptakanlah resin komposit? Karena salah satunya adanya ketakutan, kekhawatiran dengan adanya merkuri pada bahan amalgam ya, dan sifatnya yang non-konduktif ya, yang dari resin komposit ini, sehingga bisa lebih aman dan menghilangkan kemungkinan terjadinya galvanic corrosion, galvanic erosion pada pasien. Kemudian resin komposit tapi sebenarnya memiliki beberapa kekurangan juga ya, seperti salah satunya adalah adanya polymerization shrinkage ya, atau shrinkage ketika setting. Kemudian adanya dia sensitivitas pasca penumpatan ya. Kemudian dia juga kurang ideal sebenarnya apabila digunakan pada kasus dengan pasien yang memiliki wear yang tinggi ya. Dia juga bisa terjadi fraktur pada restorasinya. Nah, untuk meminimalkan kejadian-kejadian ini, dibutuhkan teknik operatif yang tepat, dan juga kita bisa memulai dari awalnya seleksi kasus terlebih dahulu. Jadi kita harus pilih ini kasus-kasus mana yang memang masih bisa dilakukan restorasi dengan resin komposit, dan mana kasus-kasus yang sudah tidak bisa nih kita lakukan penumpatan dengan resin komposit. Jadi seleksi kasus itu merupakan variabel yang sangat penting ya dalam mencapai kesuksesan restorasi dengan resin komposit, terutama untuk gigi posterior. Nah, selain itu, kesuksesan jangka panjang pada restorasi resin komposit juga bergantung pada ukuran kavitas, besar kecilnya kavitas, kemudian beban fungsional ataupun oklusal yang terjadi pada gigi tersebut, faktor resiko karies pada pasien, dan jenis gigi yang kita lakukan restorasi. Oke, nah ini merupakan sejarah dari resin komposit ya. Jadi resin komposit itu sendiri, kronologinya pengembangannya itu ditemukan awalnya adanya dari monomer ya. Monomer ditemukan, kemudian filler, kemudian bonding ditemukan, baru penggunaan curing. Nah, saat ini pengembangan dari resin komposit sendiri termasuk dari adanya penemuan mikrofil pada tahun sekitar 1960 sampai 1970-an, kemudian pengembangan nanokomposit, kemudian pengembangan hybrid, packable, dan flowable. Gitu. Nah, saat ini sudah banyak resin komposit, terutama salah satunya sekarang yang mulai dikembangkan adalah resin komposit yang dia memiliki bonding yang universal ya, yang saat ini bonding universal. Kemudian ada juga dengan menggunakan bonding yang omnikroma ya, yang bisa mengikuti, salah satunya omnikroma mereknya, yang jadi tidak perlu banyak warna tapi bisa mengikuti warna dari gigi sesuai dengan aslinya. Kemudian ini merupakan beberapa klasifikasi untuk resin base composite dan indikasi dari penggunaan resin base composite tersebut. Ya bisa dilihat nih ya, ada yang dulu zaman dulu dia fillernya besar-besar sekali ya, disebut sebagai makrofil. Nah, makrofil ini biasa digunakan untuk area yang memiliki tingkat tekanan, tingkat oklusi yang sangat besar, atau dia dipakai untuk high stress ya, lokasi yang menerima beban kunyah yang besar. Nah, namun penggunaan makrofil ini dia tidak baik ya, kurang baik untuk estetik. Jadi dipoles dia akan tetap kasar, kurang bagus. Nah, makin ke sini kita mencari resin komposit yang dia memiliki tingkat stres yang bisa menerima stres yang cukup besar, tetapi dia juga harus bisa menerima atau bisa dilakukan polishing sehingga dia bisa tetap estetik gitu. Nah, ini beberapa properti komposit ya, ada filler dan juga matriks ya, yang komposisi atau komponen utama dari resin komposit itu sendiri. Nah, ini kalau dilihat dari masing-masing jenisnya ya. Kalau untuk fillernya yang tradisional seperti apa, packable seperti apa, dan sebagainya. Jadi resin komposit sendiri itu kalau kita lihat dari bentuknya ya, ada yang dia bentuknya flowable, ada yang bentuknya packable atau bentuk resin komposit seperti padat ya. Nah, untuk flowable ini paling baik digunakan untuk area yang dia bisa mengisi masuk ya ke area-area yang sempit ya. Jadi dia paling sering digunakan untuk lapisan pertama pada area proksimal ataupun dasar kamar pulpa, di mana dengan menggunakan packable itu kadang tidak bisa masuk dengan baik.
Nah, dia memiliki kandungan filler hanya 60% dari berat resin komposit itu sendiri ya, dengan ukuran partikelnya sekitar 0,025 sampai 0,05 mikrometer. Low filler loading inilah yang menyebabkan adanya penurunan viskositas dari resin komposit sehingga dia bisa diinjeksikan masuk ke dalam preparasi yang kecil dan bisa masuk bahkan ke area-area yang tidak bisa terjangkau. Dan dia juga bisa atau baik digunakan untuk restorasi yang berada di area pit dan fissure atau bisa juga digunakan sebagai pit fissure sealant. Nah, namun flowable resin komposit ini memiliki sifat mekanik yang kurang baik karena tadi fillernya itu nggak banyak. Selain itu, bahan flowable itu juga bisa digunakan sebagai stress reliever atau bisa digunakan untuk menyerap gaya akibat polymerization shrinkage atau adanya cyclic loading. Namun kontraindikasinya untuk flowable ini yaitu pada area yang stress level ya, high stress level seperti kelas 1 dan kelas 2 karena kekuatannya yang rendah dan dia mudah untuk aus ya. Kemudian selanjutnya ada packable. Packable atau resin komposit yang condensable ya, itu didesain secara spesifik untuk penggunaan posterior. Nah, dia kandungan fillernya 48-65% dari volume dengan ukuran partikel yang besar-besar, yaitu 0,7 hingga 20 mikrometer. Nah, konsistensinya seperti fresh triturated amalgam atau amalgam yang ditriturasi dengan baik dan dia bisa ditekan atau dikondensasi ke dalam preparasi gigi posterior dan dia memiliki kontrol yang cukup baik terhadap kontur proksimal kelas 2. Jenis, ukuran, dan distribusi partikel yang berbeda dari resin komposit konvensional itu berfungsi untuk meningkatkan viskositas dan untuk mendapatkan konsistensi yang menyerupai amalgam. Nah, pada resin komposit yang packable ini, wear resistance, modulus flexural, kekuatan fraktur, dan polymerization shrinkage itu sebanding, tapi tidak lebih superior dari resin komposit yang hybrid ataupun reinforced microfill. Nah, kembali lagi penggunaan dari resin komposit ini harus berdasarkan dari preferensi operator terkait dengan karakteristik handling. Jadi memang packable sendiri juga macam-macam ya, ada yang konsistensinya dia lebih padat ya, lebih keras ataupun yang lebih lunak. Nah, untuk packable sendiri indikasinya untuk area yang stress bearing areanya tinggi dan restorasi kelas 2 karena dia mudah untuk menciptakan titik kontak. Oke, nah kalau dilihat dari jenis cure-nya, ada dia dibagi dua, yaitu yang auto cured, ya, atau kombinasi auto cured dan light cured, serta yang light cured. Nah, material auto cured sendiri atau self cured ini sudah banyak ditinggalkan sejak tahun 1980 sejak popularitas dari light cured. Nah, penggunaan auto cured ini itu keuntungannya karena dia bisa diletakkan secara bulk fill ya sehingga menghemat waktu dibandingkan dengan teknik incremental dari visible light cure. Namun penggunaan auto cure itu cenderung menyebabkan terjadinya void karena adanya pencampuran dua pasta dan dia dapat meningkatkan porositas sehingga menurunkan tensile strength ataupun kehausan permukaan. Nah, pencampuran dan manipulasinya yang lama juga mengganggu proses polimerisasi sehingga bisa terjadi penurunan kekuatan dan resistensi terhadap kehausan. Jadi biasanya yang auto cure atau self cure ini sekarang digunakannya untuk resin semen misalnya. Nah, jadi walaupun membutuhkan waktu yang lebih lama, visible light cure itu banyak memiliki kelebihan ya. Yang pertama adalah polimerisasinya yang lebih sempurna, kemudian juga sifat mekaniknya lebih superior, serta stabilitas warnanya yang cukup baik. Nah, namun visible light cured atau penggunaan light cured itu harus dilakukan dengan teknik incremental untuk mengurangi terjadinya polymerization shrinkage dan untuk mencapai polimerisasi yang optimal tadi. VLC ini juga dia memiliki kekuatan interfasial yang adekuat ya dan hasil klinisnya juga jauh lebih baik.